Contextual presents Sondern wir stapeln uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Hari ini kita bertiga dengan satu orang bintang tamu. Jadi kita cuma berdua nih dari podcast Bebas Aktif. Ada gue dan Mas Sofwan. Halo Mas Sofwan. Halo. Tadinya mau 4 tapi 1 hilang. Iya, lagi ruang rapatnya lagi dipakai ya tadi ya. Nah, gue berdua sama Mas Sofwan ini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget, yang pastinya relevan banget ngomongin soal topik hari ini, yaitu kita kedatangan Maulana Ibrahim dari Thammasat University di Thailand. Yoi, halo. Halo. Terima kasih untuk kontekstual. Sama-sama, terima kasih juga. Dan ini istimewa karena Thammasat ini adalah pusatnya aktivisme mahasiswa ya yang lagi rame ini. Iya, betul. Aktivisnya siapa? Ikonnya yang mulai memperkenalkan salam 3 jari itu si siapa? Panusaya, bacanya gimana? Siti Jirawatanakul ya, atau si Iya, memang agak susah sih ngejebutin namanya karena bahasa Thailand kan. Nah, itu dari Thammasat kan ya, masih 20 tahun ya. Itu katanya dari Thammasat. Jadi kayaknya Thammasat memang ini pusatnya kekuatan anti pemerintah ini. Jangan-jangan jaketnya warna kuning nggak nih? Jangan. Tapi aman. Malah Aman. Thammasat ya. Mantap. Aman. Sekarang lagi Sebenarnya apa? Sekarang iya. apa, Lana? Sekarang gue lagi S2 di Thammasat University dengan jurusan Asia Pacific Studies. Itu sebenarnya lebih ke interdisciplinary studies ya. Jadi ada hubungan internasional juga, karena basicnya gue HI dulunya. Terus ada international law dan juga economics gitu. Jadi yang berkaitan dengan Asia Pasifik. Seru. Nah, udah ada Thailand, udah ada Thammasat anti pemerintah. Nih kita mau ngomongin apa sih Mas Sofwan hari ini? Ya, jadi beberapa hari terakhir ini kita melihat pergolakan politik yang luar biasa, rame, nggak berhenti-berhenti ya, kayaknya di Thailand. Hampir tiap hari ini sudah berminggu-minggu dengan tuntutan menyerukan pengunduran diri dari Perdana Menteri. Ya, Perdana Menterinya menang pemilu, tapi pemilunya konon nggak luber jurdil beneran gitu ya. Karena si Perdana Menteri ini kalau ingat ini malah jadi ingat ini milk tea gitu ya, karena namanya ada ocha-ochanya Jenderal Prayut Chan-ocha. Ini ya. Kenal Lese Majesty nggak ini ngomong ocha-ocha? Enggak. Maksudnya ngomong milk tea. Ya, anyway, penuntutan mundur dari Perdana Menteri ini kemudian membesar terus ya, sampai puluhan ribu nih. Sebenarnya sudah berkali-kali ada, tapi kayaknya yang kali ini agak besar ya, karena sampai mengepung istana ini ya sekarang. Sampai ada sampai kok katanya sempat mengganti plakat ya, memasang plakat lagi di dekat istana kerajaan bahwa negara bukan milik raja, tapi negara milik rakyat. Wah, ini kan statement yang luar biasa ini. Ada apa sih sebenarnya? Apakah kita ini sedang mengetuk pintu revolusi di Thailand? Oke. Untuk menjawab pertanyaan itu, ntar dulu jawabnya. Kita tunggu aja pembuka ini. Sama segmen pertama. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Sebelum itu, kita mau promosi dulu. Ada baca artikel kita di contextual.com.
Follow juga Spotify kita, Podcast Bebas Aktif. Terus juga subscribe YouTube kita, Kontekstual. Dan yang pasti bisa follow juga sosial media kita, Twitter dan Instagram, @kontekstualcom. Dari Lana, ada yang mau dipromosin? Untuk sosial media gue ada di Instagram dan Twitter @ibrahims, IBERAHIMS gitu. Mungkin itu aja kali ya. Siap. Oke, thank you. Nah, boleh langsung kali tadi yang gue potong, kan Mas Sofwan nanya. Mungkin dari Mas Lana dulu kali ya. Langsung kira-kira tuh sebagai orang yang ada di sana dan mungkin bahkan kuliah di Thammasat, itu seperti apa sih yang sedang terjadi sebenarnya di Thailand sekarang, dan mungkin juga bisa diceritain gimana suasananya sebagai mahasiswa asing, gimana diskusi dan segala macamnya. Jadi mungkin bisa cerita dari yang umum sampai yang personal, silakan. Teman-temannya pada bolos buat demo nggak gitu? Nah, Ada beberapa yang join, ada beberapa. Nah, oke. Terima kasih sekali lagi untuk Kontekstual dan Hafiz juga sudah mengundang. Sebenarnya gue di sini sebenarnya lagi S2 kan, benar tadi sudah disampaikan di awal. Dan untuk membicarakan atau ngebahas tentang apa yang sedang terjadi di Thailand sekarang, khususnya dari beberapa kali demo gitu kan, tadi sudah disampaikan juga. Itu sebenarnya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi harus flashback dulu ke sejarahnya. Dari mungkin yang terakhir dari military coup di tahun 2014 kan ada dipimpin oleh Jenderal Prayut yang sekarang menjadi Prime Minister dulu. Jadi beliau itu melakukan kudeta gitu kan, terus akhirnya memimpin Thailand secara sah gitu. Nah, terus juga ditambah dengan meninggalnya Raja Thailand sebelumnya, King Bhumibol, terus akhirnya diganti dengan sekarang anaknya, yang in fact dulunya itu nggak begitu sepopuler sekarang gitu. Jadi makanya dulu agak sedikit sedikit wicked gitu bahasanya, atau sedikit tidak populer karena itu juga berdampak ke stabilitas politik. Akhirnya kenapa sekarang raja di Thailand itu mulai menampakkan kekuatannya untuk lebih involved di politik dan juga di bidang kenegaraan gitu. Jadi kalau misal lu tahu kan di Thailand itu adalah constitutional monarchy ya, dengan berbagai macam pembatasan-pembatasan hak-hak raja gitu sebagai simbol negara, tapi ternyata pada faktanya pun yang terjadi di Thailand sekarang, keterlibatan raja dalam politik itu bisa dibilang lumayan kuat gitu. Dan makanya itu yang kenapa banyak sekarang mahasiswa Thailand, nggak cuma di Thammasat, di tempat gua kuliah, karena Thammasat ini tadi dibilang sebagai ustadznya para aktivis ya. Karena di awal itu sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sejarah lagi tahun 70-an itu kalau nggak salah, banyak mahasiswa Thammasat pun juga jadi aktivis dan akhirnya juga dipersekusi sama pihak otoritas gitu. Dan sampai sekarang kenapa juga Thammasat itu sebagai leading political movement di Thailand. Nah terus, tapi juga terjadi di beberapa kampus yang lain, nggak cuma di Thammasat, misalkan di Chula, terus Mahidol, terus di Chiang Mai, segala macam. Jadi across the country, mahasiswa itu udah pada turun ke jalanan. Even anak-anak SMA pun juga ikut turun ke jalan gitu. Tapi sebelum ke Mas Sofwan nih, gue mau nanya sedikit sih. Sentimen dari masyarakatnya, kan tadi kita ngomongin soal mahasiswa ya, tapi sentimen dari masyarakatnya sendiri, reluctant kah untuk mendukung gerakan yang didasari mahasiswa ini, kayak misalnya gerakan 26 September yang di Jakarta tahun lalu, itu kan ada keengganan untuk masyarakat untuk ikut turun gitu kan, karena ya satu dan lain hal ya. Tapi di sana sendiri, apakah ada rasa keengganan itu atau mulai juga ikutan? Sebenarnya kalau misalnya untuk masyarakat secara luas sendiri kan terpecah-pecah ya. Kita harus cek lagi kondisi sosialnya itu seperti apa, struktur sosialnya seperti apa. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak reluctant gitu, tidak mau ikut campur segala macam. Ada demo yang tanding-tandingan itu ya, yang pakai ikat merah sama ikat kuning itu ya. Pro monarki dan anti Taksin sama pro Taksin ya waktu itu. Ini masih ada kaitannya sama itu juga nggak? Masih ada kaitannya nggak? Kalau sekarang sebenarnya itu pun yang pro dengan Taksin dan pergerakan political movement yang sekarang pun juga terpecah lagi gitu. Karena kalau misalnya yang gue tahu dan beberapa kali diskusi dengan orang Thailand yang ikut demo beberapa kali,
mereka mengatakan ada dua kubu sekarang di dalam movement itu. Jadi ada yang pro untuk nilai-nilai demokrasi, dalam artian pengen mereformasi pemerintahannya, termasuk juga Prime Minister untuk diganti, kemudian juga para deputi dan juga beberapa menteri gitu. Terus nilai-nilai yang ingin diajukan yang lainnya adalah untuk menulis ulang konstitusi Thailand. Karena kan konstitusi baru ditulis lagi, yang terbaru yang sekarang yang masih digunakan itu adalah konstitusi militer yang ditulis oleh para pihak militer dari partai politiknya General Prayut sekarang jadi Prime Minister kan. Dan itu kalau misalnya secara tertulisnya itu bisa dibaca secara terdengar bagus gitu, terdengar perfect. Tapi dalam implementasinya tidak demikian. Makanya itu juga kenapa nilai-nilai yang diajukan dalam protes sekarang itu juga pengen mengganti konstitusi. Nah, terus kubu yang lainnya itu ingin mereformasi monarki gitu. Jadi nggak cuman dari pemerintahnya, sisi pemerintahan, tapi juga ingin mereformasi monarki, karena mereka berargumen bahwa kalau misalkan seandainya government-nya udah direformasi, udah ganti konstitusi, terus ganti prime minister, kalau misalkan dari monarkinya sendiri tidak diubah, maka tetap sama aja gitu hasilnya. Karena dari core basisnya itu adalah di monarkinya itu. Kalau misalkan dari monarki tetap bisa exerting influence terhadap prime minister, kemudian juga terhadap deputi-deputinya, maka akan sama aja gitu hasilnya. Makanya juga kenapa di Thailand itu kan udah banyak banget kudeta yang sudah terjadi dari tahun 1932 sampai sekarang gitu. Itulah kenapa juga political situation di Thailand itu kan sangat tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir, dan tahun inilah yang jadi puncaknya. Karena di awal Februari kemarin, sebelum COVID ya, itu kan ada dismissal pembubaran partai politik namanya Future Forward Party, FFP kalau nggak salah. Dan itu yang menjadi starting point anak-anak muda sekarang, karena banyak anak muda terlibat di FFP itu, dan itu yang menjadi starting point kenapa tahun ini tuh menjadi tahun yang sangat menggerakkan anak-anak muda khususnya ya. Ini nggak terbatas ke mahasiswa aja, tapi termasuk bahkan anak SMA juga tadi. Terus juga kaum LGBT juga ikut memperjuangkan haknya di jalan. Itu yang menjadi starting point. Terus akhirnya banyak demo-demo yang diikuti setelahnya. Tapi itu sempat terpotong waktu COVID beberapa bulan. Terus akhirnya setelah COVID, sekitar bulan Agustus, tanggal 10 kalau nggak salah, itu demo yang paling besar sebelum yang kemarin. Kan kemarin baru banget, Sabtu ya, tanggal 19 itu, demo yang paling besar. Sampai hingga dalam konteks dari 2014. Jadi yang demo terbesar tanggal 19 kemarin, dan akan banyak demo lagi minggu ke depan. Oke. Mas Sofwan sendiri gimana Mas melihat situasi ini Mas? Makasih banyak Lana, Hafiz. Tadi penuturannya menarik banget tentang Thailand ya, perkembangan terakhir. Dan yang pertama spontan langsung terpikir itu habis demo, kemudian COVID, istirahat dulu, habis itu demo lagi besar-besaran, lebih besar lagi ya setelah COVID-nya sudah selesai. Jangan-jangan pengalaman ini yang membuat beberapa negara tetangganya Thailand jadi kurang berminat menyelesaikan COVID gitu. Jangan-jangan biar nanti demo besar-besaran kan repot gitu kan. Nah, kalau enggak minimal selesai dulu lah pembahasan undang-undang tertentu misalnya. Anyway, tentu ini spekulasi tidak bertanggung jawab, jadi gue akan fokus ke hal-hal yang lebih bertanggung jawab ya. Yang jelas gini, Thailand ini kan memang sepanjang sejarahnya diwarnai tarik ulur terus ya antara kekuatan sipil, monarki, dan kekuatan militer. Dan dalam hal ini Thammasat itu memang salah satu tempat yang menarik karena dia didirikan sama orang yang ada di pergulatan awal-awal ini ya, namanya siapa? Pridi Banomyong.
Kalau main ke Thammasat tuh ada patungnya tuh. Pridi ini adalah orang yang mendirikan Partai Rakyat dan dulu kemudian pernah melakukan revolusi ya, semacam kudeta kilat gitu ya, untuk kemudian mengganti status monarki dari monarki absolut menjadi konstitusional. Tetapi kemudian nanti dia sempat diusir keluar ya, bahkan sempat dituduh oleh orang-orang royalis membunuh raja ya. Dan dia memang memiliki kedekatan dengan kelompok-kelompok kiri, jadi nanti dinamika perang dingin akan membuat ini menjadi lebih kompleks. Jadi Thailand yang nggak pernah dijajah akhirnya kemudian mengalami perubahan politik karena tekanan dari kelompok-kelompok Demokrat menghendaki reformasi monarki. Sempat berhasil, tetapi kemudian gagal lagi, monarki kuat lagi dengan dukungan militer dan dengan dukungan dari Amerika Serikat ya kan, karena waktu itu sedang perang dingin. Yang kemudian ya akhirnya kondisi latar belakang itulah yang kemudian menghadirkan status quo yang berupa ya tarik-menarik antara kekuatan demokratis, kekuatan militer dan monarki yang seringkali menjadi semacam kekuatan yang mengesahkan kontestasi itu gitu ya, yang kadang di tengah-tengah, kadang lebih dekat ke tentara, kadang kalau lagi dekat ke yang sipil juga yang mengizinkan pengurangan peran militer. Tapi keseimbangan segitiga ini cukup stabil pas zamannya raja yang kemarin ya, Bhumibol. Ya, Bhumibol Adulyadej ya. Kayaknya memang maksudnya publik juga cukup cukup melihatnya dengan positif ya, cukup populer gitu rasanya kalau main. Kemarin saya beberapa kali ke Thailand pas meninggalnya Raja Bhumibol itu, yang datang masih banyak gitu ya, padahal itu sudah beberapa puluh hari setelah meninggalnya beliau gitu. Di alun-alun depan istananya itu masih ramai dan masih ada orang bagi-bagi makanan untuk pelayat. Jadi kayaknya memang suasananya cukup dicintai. Tapi kayaknya berpengaruh juga ini peran monarki sebagai kekuatan yang kemudian menjaga stabilitas status quo ini. Begitu beliau mangkat ya, kemudian digantikan oleh anaknya yang kurang populer, betul. Vajira Longkorn. Dan ini kemudian membuat perhitungan aktor-aktor politik dan tarik-menarik antara tiga kekuatan besar tadi, monarki, kemudian tentara, dan kekuatan-kekuatan yang menghendaki reformasi politik yang ingin mengurangi peran monarki, jadi berubah lagi perimbangannya. Kayaknya ada pengaruh ini juga ya, ada pengaruh mangkatnya Bhumibol dan naiknya Vajira Longkorn ini ya. Ya, sebenarnya untuk transisinya, karena kan tadi memang betul, kalau misalnya raja sebelumnya Bhumibol itu lebih populer dibandingkan anaknya yang sekarang, Vajira Longkorn itu. Itulah kenapa waktu itu ada kudeta di tahun 2014 dan militer yang ngelit itu kan. Itulah peran dari militer untuk menjaga stabilitas politik. Makanya kenapa waktu itu peran dari Jenderal Prayut yang sekarang itu sangat penting gitu dalam menjaga stabilitas politik di Thailand. Dan akhirnya setelah kudeta tadi kan ada penulisan konstitusi secara menyeluruh dari awal gitu, dibikin ulang dari versi dari Jenderal Prayut, yang dalam teksnya itu terdengar sangat indah, kemudian demokratis, segala macam, dengan nilai-nilai yang diharapkan oleh semua orang gitu, berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang mungkin dikenal banyak orang. Tapi dosen gue di sini bilang, karena dia juga ternyata aktif di pihak oposisi yang sekarang, jadi beliau menyebutkan bahwa di Thailand itu nggak ada HAM. Jadi sebenarnya
klaim ini sangat mungkin kontroversial ya. Jadi maksudnya dalam konstitusi itu tidak ada HAM, dalam artian gini, yang dimaksudkan HAM di Thailand itu adalah bahwa raja kemudian pemerintah itu menggandeng orang-orang, dan itu cuman sebatas itu. Kenapa HAM-nya di Thailand? kontroversial? Karena kan kalau misalnya dilihat dari implementasinya itu sangat jauh berbeda dengan apa yang tertulis di dalam konstitusi. Dan banyak para political activists dan juga para akademia, kemudian juga banyak orang-orang juga yang merasakan represivitas dari negara gitu, entah dari berbagai macam instrumen. Dan sekarang tercatat sudah ada 86 orang yang dinyatakan hilang. Karena 86 orang yang hilang. Itu tanpa ada kejelasan gitu. Dan itu makanya menjadi bahan bakar banyak orang-orang untuk bisa turun ke jalan. Karena kan sebelum-sebelumnya itu tidak begitu diangkat isunya. Karena selama dari 2014 itu udah banyak yang melakukan protes-protes, tapi masih kecil skalanya. Dan tahun 2020 ini yang sangat besar, karena tadi dimulai dari adanya pembubaran salah satu partai politik, dan itu di ban selama 10 tahun gitu kan. Dan itu menjadi starting point kenapa nilai-nilai demokrasi di Thailand itu semakin menghilang gitu atau menurun. Walaupun juga dari pemerintahnya sendiri, ini klaim dari pemerintah adalah kita sudah demokrasi kok, kita masyarakat sekarang bisa memilih MP-nya, terus tapi juga berdasarkan apa yang gue dengar dari orang-orang yang turun ke jalan langsung, sistem election di Thailand itu masih messed up banget, dan itu tidak dalam artian gini, kan ada pemilihan lower house ya di parlemen ya. Nah jadi kalau misalkan sebelumnya itu ada 2 bailout gitu, jadi orang-orang bisa memilih MP-nya dan juga partai politiknya secara terpisah gitu. Nah tapi yang sekarang orang-orang Thailand itu cuman 1 kali aja milih MP-nya, member of parlemennya. Nah tapi untuk yang upper house-nya itu ternyata General Prayut yang sekarang, Prime Minister yang sekarang itu langsung memilih semua orang, 250 orang upper house itu langsung dipilih sama dia. Waduh. Dan itulah yang itu di handpick dengan secara sendiri gitu, tanpa adanya mungkin waktu sidangnya semua orang kan harus berdiri menyebutkan nama milih yang mau jadi prime minister siapa gitu. Nah tapi waktu itu 99% atau hampir semuanya 250 orang itu menyebutkan nama General Prayut sebagai menjadi prime minister, dan itu kan yang menjadi komite untuk pemilihan senatnya itu juga yang sekarang menjadi deputi prime minister. Itu yang jadi kepala komitenya, dan itulah yang panitianya teman-temannya juga gitu ya. Panitianya teman-temannya juga, dan itu sama-sama orang militer semuanya. Iya. Tapi kalau ngelihat dari demonstrasi yang sekarang ya, berarti kan tidak lagi hanya diarahkan ke Jenderal Prayut juga ya, tapi juga diarahkan ke kingdom-nya secara keseluruhan kan. Untuk ke kingdom-nya itu sendiri, apa sih yang mereka minta? Tadi lo sempat nyebutin soal reformasi monarki. Itu apa yang direformasi dari monarki? Apakah abolish atau apakah gimana bentuknya? Kalau gitu. Nah, sebelum masuk situ, tadi gue pengen klarifikasi lagi. Yang pertama tadi yang untuk ada 2 kubu ya di dalam para demonstran sekarang. Yang pertama tadi pengen reformasi pemerintahnya, kemudian juga pengen menulis ulang konstitusi dan juga mengganti PM-nya. Terus yang kedua kubu yang sangat ekstrim, bisa dibilang ekstrim, dan itu orang-orang Thammasat ternyata. Itu jadi namanya kalau nggak salah United Fronts of Thammasat Protester atau apa gitu kalau nggak salah. Jadi mereka ini yang pengen dalam tanda kutip mereformasi monarki, tapi dalam artian sebenarnya kalau misalnya mengganti raja itu agak mustahil ya. Tapi yang pengen mereka sampaikan adalah general message-nya adalah merubah dari artikel 112. Dan itu yang
menyebabkan banyak terjadinya le majesté gitu kan. Kan bila ada orang yang berada di Thailand, entah itu warga Thailand ataupun juga foreigner, melakukan atau membicarakan sesuatu terhadap rajanya di tempat publik ataupun di tempat privat tapi punya buktinya, itu bisa dipidanakan. Waduh. Wah, hati-hati nih. Hafiz makanya. nge-record loh ini. Nggak apa-apa. Ini kan cuman kita berbicara tanpa maksudnya harus ada fakta gitu kan. Dan gue disclaimer juga sebagai mahasiswa yang tidak terikat di dalam political movement gitu. Dan gue juga di sini karena under scholarship juga, kebetulan dari pemerintah Thailand, jadi nggak boleh dalam kontrak itu nggak boleh ikut ke political movement any kind. Nah, tapi anyway, yang jadi general message dari para demonstran ini adalah itu tadi, untuk setidaknya membuat raja itu lebih accountable, karena kalau misalkan root cause-nya apa, itu dikarenakan ini, involvement dari rajanya itu udah sangat involvement dari raja ke politik dan ke sistem negara secara keseluruhan, terus udah sangat kelewatan gitu. Dalam artian apa? Ya nggak terlalu campur tangan ya. Nah, jadi dari arminya Thailand, kan pasukan daratnya, itu ada satu batalion itu dipindahkan untuk menjadi arminya kingdom gitu. Oke. Nah, jadi namanya itu ada, kalau nggak salah, lupa namanya, tapi dia chief di army, chief of the army. Agak macan-macan gitu kan ya? Tiger apa gitu kan? Nah, itu yang dipindahkan untuk menjadi independent army gitu, langsung di bawah komennya raja gitu. Karena kan sebelumnya, kalau misalnya di kerajaan sebelumnya, itu raja itu kan dibikin sebagai simbol negara, kemudian sistem-sistem yang konstitusional gitu. Jadi setara ataupun di bawah dari konstitusi itu sendiri. Nah, tapi sekarang raja dianggap di atas dari konstitusi. Jadi kenapa adanya tadi Le Majesté itu yang menjadi polemik, bahkan karena dari artikel itu bisa jadi kalau misalkan ada yang berdiskusi secara terbuka di tempat umum gitu, itu bisa jadi dipidanakan. Kenapa? Mungkin sampai sekarang banyak, tadi 86 orang itu sampai menghilang gitu. Dan ada mayatnya ditemukan di sungai, salah satu sungai di Thailand. Wow, familiar sama tahun 80-an ya, di sini ya. Ya, dan ini juga berkaitan sama persekutuan antara militer dengan monarki ya. Jadi memang militer ini kekuatan de facto dalam politik Thailand, tetapi untuk bisa dapat legitimasinya biasanya dia kemudian menggunakan bendera loyalitas kepada raja gitu kan. Jadi ya ini kemudian membuat para aktivis pro demokrasi merasa perlu untuk menegaskan batas campur tangan raja itu di mana gitu. Karena ketika militer campur tangannya bukan atas nama militer itu sendiri kan, biasanya atas nama raja gitu ya. Jadi atas nama raja, betul. Jadi kalau militernya sendiri mungkin militernya itu nggak populer, tapi kemudian sejak pada masa perang dingin itulah ya militer kemudian tampil sebagai kekuatan politik utama di Thailand. Kendaraannya adalah menggunakan izin raja itu. Tapi pas masa Raja Bhumibol agak masih agak cantik mainnya gitu ya, belakangan mainnya agak keras juga, apalagi ditambah lagi dengan raja yang menggantikan kurang populer ya. Bahkan kemarin sempat ramai sebenarnya ada putri raja yang lebih populer ya, yang katanya mau maju juga tapi akhirnya nggak jadi tuh. Jadi menarik ya kayaknya. Dan kritik-kritik orang Thailand juga sebenarnya yang ditujukan pada raja itu karena gini, yang beredar itu karena dari beberapa berita dan juga berdasarkan konfirmasi langsung ke beberapa orang Thailand gitu kan. Karena gue kan sebelum ngomongin ke sini harus diskusi dulu sama apa yang terjadi di lapangan kan. Nah, jadi Raja Thailand itu lebih sering tinggal di Jerman dibandingkan di Thailand sendiri.
Dan itu yang menjadi apa ya, sebuah kekecewaan juga dari orang-orang Thailand. Jadi kayak rasanya, oh ya udah bikin kingdom aja di Jerman Timur bagian sana katanya. Karena selama dia menjabat lebih sering tinggal di Jerman. Taiburg. Di mana? Oke. Gitu. Tapi dari kerajaan sendiri, measures apa yang udah diambil ya? Maksudnya yang tidak terlihat gitu kan, yang senyap kan tadi 86 orang menghilang gitu ya, oposisi. Tapi secara eksplisit, baik dari pemerintah... Pemerintahan militer ya yang mengeksekusi itu ya? Iya, tapi kan pasti ada dong yang lebih terlihat lah yang diambil, apakah beneran memenjarakan, atau apakah mengirim tadi army atau gimana di lapangan. Sebenarnya kalau apa yang terjadi itu sebenarnya lebih responsivitas aja. Maksudnya misalkan ada para pendemo ini misalkan kayak ricu atau merusak dari properti umum, itu mereka di charge dari kelakuan itu aja. Oke. Jadi mungkin dalihnya dari pemerintah, karena beberapa press release yang gue baca itu, General Prayut atau Prime Minister yang sekarang itu menyebutkan para demonstran ini harus diperlakukan secara baik gitu. Nah, tapi apa yang terjadi di lapangan kan sebenarnya untuk keseluruhan itu masih relatively masih normal gitu. Maksudnya orang-orang pergi ke lapangan, terus ngumpul, terus pidato segala macam. Nah, tapi untuk beberapa para leader dari demonstran ini, mereka kemarin ada beberapa kali ditangkap. Jadi ada dari Thammasat Student itu ada sekitar totalnya udah ada 4 orang yang ditangkap. Tapi setelah itu dikeluarkan, cuman kayak seminggu lebih gitu ditangkap di polisi. Terus mereka, yang gue lihat fotonya, habis keluar mereka digundulin, nggak tahu tuh diapain di dalam kantor polisi. Gitu. Mas Sofan ada pertanyaan atau pernyataan, Mas? Ya, digundulin ini tradisi Asia Tenggara. Iya kayaknya. Ya, ketangkep, gundulin, tapi memang buat nakut-nakutin aja ya, teror aja sih sementara gitu. Kalau udah nggak bisa ditakut-takutin ya baru diilangin, buang ke sungai gitu kan maksudnya. Nah, itu yang terjadi di Kambodia. Jadi ada salah satu aktivis yang aktif juga, tapi waktu itu dia di-exile ke Kambodia dan juga ke Laos gitu. Tapi ternyata pas setelah beberapa waktu kemudian ternyata ditemukan sudah tidak bernyawa dan ternyata mayatnya ditemukan. Tapi yang menarik buat gue adalah kok bisa ya jangkauannya misalnya junta atau penguasa militer Thailand kok bisa jangkauannya sampai ke Kamboja sama ke Laos gitu. Maksudnya ininya Orde Baru gitu ya. Kayaknya operasinya itu nggak sampai ke negara-negara tetangga gitu. Iya, maksudnya kok jago bener gitu, ngeri bener gitu, bisa sampai ke Kamboja. Itu makanya di luar dari teritorinya Thailand sendiri pun juga masih bisa kena gitu kan. Dan itulah yang membuat pemerintahan sekarang dan juga rezim yang sekarang itu sangat powerful. Jadi kayaknya gimana nih? Apakah demo-demo besar ini akan mampu menggoyang dominasi itu, atau teror dan taktik-taktik yang dilakukan oleh kekuatan militer kayaknya akan bisa membungkam, atau para demonstran ini memang sudah nothing tulus ya, sudah teman gue udah pada mati, udah pada ngilang ya, makanya simbolnya kan simbol yang di Mockingbird itu ya, memang ya udah melawan kekuatan besar ya, udah nothing tulus gitu. Kelihatannya siapa yang akan lebih ngotot, akan lebih kuat nih? Nah, sebenarnya kalau untuk berhasil atau seberapa efektif dari demonstrasi yang tahun ini khususnya, itu bisa dilihat dari jumlah atau juga apa yang sudah dilakukan para demonstran dan para pihak oposisi, termasuk juga beberapa partai politik gitu. Nah, kalau misalnya sekarang, itu sudah ada 6 proposal untuk merubah konstitusi. Jadi kan konstitusi yang sekarang itu yang ditulis dari pihak rezim sekarang gitu. Nah, jadi sekarang udah ada 6 proposal dan 1 itu dari pihak government ya, dari pemerintahnya, 5 lagi dari pihak oposisi. Dan katanya minggu depan akan ada demo besar-besaran lagi di depan kantor parlemen untuk mengawal pembahasan konstitusi tersebut gitu.
Dan Oh, ini ini jadi kan kayak ini ya, kayak lagi sidang konstituante gitu. Nanti bisa ada dekret presiden juga, dekret perdana Iya. menteri. Dan ini sebenarnya apa namanya? Kalau dari pihak pemerintahnya sendiri dengan partai politik yang berbeda-beda gitu, ini ada perpecahan juga yang sebenarnya tadi udah dijelaskan juga dengan sama orang Thailand gitu. Ini agak ribet sih untuk menjelasinnya, tapi ada satu partai politik yang sangat berpengaruh tadi, itu adalah partai politiknya dari partai terbesar gitu yang mendominasi di koalisi sekarang, termasuk juga partainya PM sekarang, itu pengen mencoba menghilangkan pengaruh oposisi, partai politik oposisi di dalam sistem sekarang. Dan itu yang menjadi yang pengen disampaikan nanti waktu demo minggu depan kayak gitu. Oh, ngeri juga tuh. Bahkan udah mau jadi kayak apa ya? Beneran nggak boleh ada oposisi gitu ya. Makanya beberapa hari terakhir ini ada kabinet reshuffle gitu. Dari deputi-deputinya ada yang berubah gitu strukturnya. Termasuk kemarin finance ministernya itu diganti, tapi cuma bertahan 20 hari. Terus sekarang kosong posisi. Karena bukan menteri keuangan terbaik di dunia itu, Fes. Oh iya. Wah. Soalnya dia nggak ngurusin maritim soalnya. Oh. Oke, segitu dulu kali ya buat segmen pertama ini. Tadinya gue pengen nutup sama ini sih, cerita-cerita anekdot. Tapi kayak dari yang lo udah ceritain, semuanya udah berdasarkan cerita-cerita dan pengalaman dari lapangan. Jadi kayaknya udah kita tutup dulu lah ya. Sampai segmen ini sampai sini dulu. Kita lanjut ke segmen kedua yang hubungannya pasti dengan pihak-pihak lain yang ada di luar dari Thailand. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Di segmen ini kita ekspektasinya adalah kita pengen ngomongin sesuatu yang lebih internasional lah ya, yang mungkin ada dampaknya ke Indonesia, Asia Tenggara, ASEAN gitu misalnya, atau bahkan Barat. Siapa tahu ada yang diculik di sini gitu. Oh iya, itu bahaya banget itu. Kalau bahaya. Ini udah galak sih itu. Aku tadi ngerasa kayak wah gila ini apa ya, ibaratnya kayak Rusia, kayak Soviet gitu, bisa bunuh siapa di Inggris, misalnya di Eropa gitu kan, kayak di masa lampau kan bisa kayak gitu. Ngeri sih. Dan tapi kalau gue mau memulai segmen ini ya, mungkin gue juga mau nanya ke dua-duanya sebenarnya, ke Mas Sofwan dan ke Lana. Soal Thailand ini, berasa nggak sih peran Barat? Karena kan biasanya demonstrasi yang pro demokrasi, Barat kan suka masuk ya kan, iya dong, ayo kita bantu, kita ada political refugee, kita tarik jadi warga negara kita gitu misalnya kayak. Thailand ada minyak nggak? Oh Thailand itu masalahnya kayaknya. Kalau minyaknya banyak, US langsung datang nih. Tapi gue penasaran dari Lana dulu, habis itu mungkin Mas Sofwan boleh nambahin ya. Gimana sih nuansa dukungan Barat gitu ke demonstrasi pro demokrasi ini? Sebenarnya kalau misalkan direct intervention dari negara Barat gitu ya, let's say Amerika, UK, US dan lain-lain, itu sebenarnya secara direct belum ada, tapi bisa jadi kemungkinannya ada. Oke. Nah, tapi yang terjadi di lapangan adalah banyak NGO, LSM yang diperjuangkan oleh mereka itu adalah nilai-nilai demokrasi, kemudian akuntabilitas, kemudian kebebasan, freedom, human rights dan lain-lain. Nah, kalau itu ada yang mendukung secara langsung turun ke lapangan gitu. Nah, yang mereka lakukan adalah yang pertama kemarin itu, jadi setiap kali demo, itu para NGO itu turun juga ke lapangan untuk membuat semacam petisi untuk melibatkan warga lebih jauh ke dalam proses politik di Thailand. Karena kan selama ini warga cuma dianggap sebagai publik yang dimiliki oleh raja gitu. Nah, untuk melibatkan warga secara lebih aktif dan langsung terhadap proses politik, mau itu election dan lain-lain, dan menyampaikan aspirasinya, makanya para NGO ini mendapatkan funding dari Amerika gitu. Nah, tapi itu pun juga tidak
berpengaruh banyak karena funding untuk melakukan setiap demo itu juga itu dilaporkan dari ada namanya media oposisi namanya kalau nggak salah Pracatai kalau nggak salah ya, dan mereka ini melaporkan mereka dapat funding dari siapa aja gitu. Jadi ada yang menyumbangkan uangnya misalnya 100 baht, 200 baht untuk beli makan, beli logistik segala macam. Terus juga ada misalnya ada satu donor atau satu badan yang menyumbang secara banyak juga dikasih tahu gitu. Jadi uang-uang itu secara transparan disampaikan. Nah, NGO ini pun juga setiap kali demo mereka datang untuk mengumpulkan petisi dan tanda tangan beserta kopi dari government ID gitu. Jadi citizen ID. Dan itu yang telah terkumpul sebanyak kalau nggak salah tadi disebutkan 200.000 orang. Tapi kalau misalkan dari peraturannya yang tersedia itu seminimalnya 50.000 gitu. Dan yang sudah terkumpul sekarang udah sekitar 200.000 dan itu cuma dikumpulkan selama 2 bulan terakhir ini. Dan itu sangat menjadi sangat pencapaian politik yang menjadi stepping stone berbeda gitu. Dan temen gue menyebutkan kalau yang kemarin ikut terakhir demo itu ada yang membuat bahasa politik yang bisa disebutkan di tempat publik itu sudah lebih luas gitu. Karena gini, biasanya sebelumnya itu para media mainstream itu sangat enggan menyebutkan adanya reformasi monarki, termasuk di TV. Nah, tapi sekarang karena adanya gerakan yang begitu besar, kemarin itu udah 100.000 yang datang gitu, ditambah lagi beberapa demo sebelumnya, akhirnya apa yang bisa disebutkan di tempat publik itu sudah berubah dengan apa yang sebelumnya tidak bisa disebutkan di publik gitu. Karena kan ada peraturan Le Majesté itu sih yang terjadi sekarang. Mas Sofwan mau ada tambahan? Kalau pertanyaannya tentang peran Barat, apakah mendukung demokratisasi? Lawang Barat itu yang mengakhiri demokratisasi di Thailand. Waduh. Gimana tuh? Tahun 1930-an yang tadi sempat kita obrolin Pridi Banomyong ini dulu memimpin Partai Rakyat demokratisasi ya, pengurangan peran monarki ya. Monarki berubah dari absolut menjadi konstitusional. Dia sempat jadi alainya Amerika Serikat dalam beberapa saat, tapi kemudian ketika tahun 40-an akhir itu mulai masuk perang dingin, kemudian karena negara-negara Asia Tenggara yang lain itu juga mendorong dekolonisasi, kayak ada Vietnam dan macam-macam. Si Pridi ini kemudian jadi dekat sama tokoh-tokoh anti kolonial di Vietnam ya, termasuk Uncle Ho Chi Minh ya. Yang kemudian kedekatan ini dimanfaatkan oleh kekuatan royalis, kekuatan pro-monarki, dan kekuatan militer untuk mengalahkan kelompok Republikan ini, orang-orang pro-demokrasi dan yang menghendaki pengurangan peran monarki ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan meletakkan si Pridi dan teman-temannya ini, partainya Pridi, Partai Rakyat Thailand, terus juga partai yang kemudian didekatkan dengan kelompok komunis ya, Seritai, ini kemudian dicap sebagai komunis, sebagai Bolshevik ya, sebagai antek-anteknya Moskow lah, ya, kira-kira dengan frame musuh domestik kaum royalis ini dan militer ini, kemudian militer Thailand mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat untuk berkuasa. Jadi Amerika Serikat kemudian melihat demokratisasi yang terjadi di Thailand memunculkan ketidakpastian, yang muncul malah orang-orang yang suasananya suasana kebatinannya anti kolonial. Kalau anti kolonial biasanya anti barat ya kan. Jadi ini gejala yang mirip sih hampir di banyak tempat di Indonesia, di
di Iran, di Timur Tengah, kan biasanya negara-negara yang baru merdeka kemudian dipimpin oleh orang-orang yang punya sentimen anti Barat cukup besar gitu ya. Nah, di tengah kondisi perang dingin, Amerika Serikat kemudian merasa lebih aman untuk berkoalisi dengan orang yang bisa menunjukkan mereka bisa bekerja sama Barat dan anti komunis, dan royalis jelas anti komunis, militer jelas anti komunis ya. Jadi daripada membuka pintu untuk demokrasi yang kemudian membuat kelompok-kelompok kiri atau nasionalis anti Barat itu kuat, Amerika Serikat memilih untuk mendukung royalis dan militer. Jadi Amerika Serikat misalnya mendukung kudeta ya, putsch, bacanya gimana sih? Putsch gitu. Yang kemudian dilakukan oleh militer untuk mengkudeta si pemerintahannya Pridi. Nanti Pridi tahun 1949 pengen membalas kudeta ini dengan counter coup, tapi gagal lagi. Jadi, dan dalam proyek-proyek ini, pemerintah militer yang bekerja dengan monarki itu bekerja sama dan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Ditambah lagi, Pridi kemudian kemudian di luar dan menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok yang dianggap ya punya afiliasi ke kiri-kirian lah. Jadi kira-kira ya Amerika Serikat lah yang kemudian menghentikan momentum gerakan demokratisasi di Thailand karena dianggap membuka kotak Pandora yang namanya komunisme dalam konteks perang dingin. Nah, masalahnya kemudian itulah yang kemudian menjadi dasar dari politik Thailand hari ini ya, yang kemudian meletakkan militer dalam posisi yang sangat kuat ditopang oleh legitimasi dari monarki. Pantes nih ya, sepi-sepi aja nih ya. Iya, makanya ya, dia sekarang melahirkan dia. Cuman ya memang menarik sih. Kalau gue ngelihat juga beda banget gitu. Padahal kalau dibilang secara skala ya dengan Hong Kong itu ya sama lah gue bisa bilang gitu kan secara skala. Tapi ya beda banget gitu responsnya, meskipun emang Hong Kong ada hubungan dengan Inggris dan segala macam, tapi ya pasti ternyata apa yang tadi dijelaskan Mas Sofwan menjadi alasan yang menurut gue cukup logis sih kenapa. Tapi juga nggak bisa sepenuhnya menjelaskan sih, Fis. Karena kalau di Indonesia, Soeharto itu kan mitra lama Barat ya di Indonesia. Bahkan sebelum resmi jadi presiden pun mereka sudah dapat izin untuk meroyek di Freeport gitu loh. Maksudnya sudah dapat DP duluan kan gitu. Tapi toh tahun 90-an, 98 Amerika Serikat mendukung reformasi gitu. Nah ini kan benar bahwa Amerika Serikat dulu terlibat dalam menghentikan momentum demokratisasi di Thailand, tapi itu kan sudah lama dan perang dingin sudah selesai gitu, dan mungkin muncul pertanyaan juga kenapa Amerika Serikat dengan melihat bahwa perang dingin sudah selesai, lagi pula oposisinya sekarang bukan oposisi yang kelihatannya komunis ya, oposisi sekarang kan oposisinya anak muda asik-asik gitu, nggak kelihatan kiri gitu ya. Harusnya ada respon, tapi kayaknya belum ada respon ya, karena mungkin Amerika Serikat masih sibuk di tempat lain ya, di dalam negeri masih sibuk, di banyak tempat juga masih belum beres kan, Afghanistan, Irak. Ini yang lagi ribut nggak cuma Thailand juga, ini Mesir juga lagi ribut kan. Harus. Jadi kayaknya nggak terlalu bingung juga mau merespon apa kali, mau memantau dulu. Tapi benar sih Mas, memang secara tadi yang aku bilang soal kalau Hong Kong dia punya hubungan mungkin ya dengan UK. Jadi adalah upaya ke sana, tapi karena bukan dibilang traditional allies juga bukan gitu kan di Asia Tenggara, nggak kayak UK sama Malaysia misalnya, atau Vietnam dengan negara komunis gitu. Jadi
jadinya mungkin urgensinya juga belum Ya, terlalu. kalau Thailand malah traditional ally-nya sama Amerika dan traditional ally-nya sama militernya itu. Iya, tapi Makanya maksudnya bukan yang kayak iya. kalau kita bandingin kan beda gitu skalanya, dan toh juga Thailand tidak pernah benar-benar mengaku bahwa dirinya memang punya value-value barat gitu di masa lampau, atau value-value demokrasi. Memang beda jauh gitu Mas, bukan pernah bagian dari Commonwealth juga misalnya, kayak gitu sih kalau aku ngelihatnya, atau daerah jajahan bahkan kita bisa bilang itu juga gitu kan. Jadi secara tradisional hubungan itu gak terlalu kuat kalau menurutku gitu sih. Tapi kalau gue ngelihatnya sih yang membedakan dengan Hong Kong dan Thailand mungkin dilihat dari skala strategisnya seberapa kuat gitu. Karena kan kalau misalnya kita berbicara mengenai dalam perspektif bisnis ya, kemudian karena kan Hong Kong itu sebagai istilahnya Wall Street-nya Asia ya kan, dan itu yang membuat mungkin kenapa Barat itu lebih banyak dan mungkin lebih terbuka dan terang-terangan support pergerakan demokrasi di Hong Kong gitu. Dan yang membuat berbeda dengan Thailand tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Sofwan gitu. Dan itu bisa jadi menjelaskan kenapa intervensi dari negara-negara Barat termasuk US itu tidak semasif di Hong Kong gitu. Oke lah. Dari Mas Sofwan, karena waktunya juga udah cukup terbatas nih, kayak segmen 2 mau gue akhirin juga. Tapi mungkin dari Mas Sofwan ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan gitu, Mas Sofwan, soal demokrasi Thailand. Iya, kalau menurut gue yang menarik adalah apakah politik massa ini masih akan bisa efektif ya di tengah konsolidasi kekuatan otoritarian di seluruh dunia. Ini kan kita sedang menghadapi backlash terhadap demokrasi. Kalau Huntington dulu bicara third wave of democratization, kita kayaknya sedang masuk malah justru third wave of authoritarianism gitu. Di banyak tempat demokrasi mengalami kemunduran. Nah, Thailand ini mungkin menjadi salah satu tempat yang menarik untuk dilihat apakah arus balik anti demokrasi ini bisa dilawan ya. Karena sejak revolusi besar tahun 90-an atau bahkan termasuk reformasi Indonesia yang beneran bisa mengubah sistem politik, kayaknya belum ada lagi revolusi atau reformasi atau aksi-aksi besar yang kemudian menimbulkan perubahan yang signifikan ya. Ada Arab Spring, tapi Arab Spring usianya pendek ya, dengan segera berubah menjadi Arab Winter kan, dengan serangan balik dari militer di Mesir, dengan kemudian jadi perang Suriah. Jadi ini Thailand ini jadi kasus yang menarik untuk melihat apakah strategi mobilisasi kekuatan-kekuatan pro-demokrasi ini masih bisa bertahan menghadapi gempuran kecenderungan otoritarianisme yang kayaknya ya semakin muncul di berbagai tempat ini. Nah, siapa tahu Indonesia bisa belajar dari situ. Kalau Lana ada yang mau disampaikan? Disclaimer mungkin boleh. Sebenarnya tadi harusnya di awal ya disclaimer-nya. Nah, jadi gue di sini sebagai mahasiswa gitu kan, sedang belajar walaupun di bawah scholarship dari pemerintah Thailand. Di dalam kontrak itu disebutkan bahwa para awardee-nya tidak boleh mengikuti political movement. Walaupun gue kemarin sempat sekali berada di tempat, tapi itu pun juga karena kebetulan aja di lapangan gitu, karena kebetulan juga. Dan cuman observasi daripada apa yang sedang terjadi gitu di Thailand. Jadi karena kan kita misalnya mengikuti ASEAN Principle gitu, non-interference terhadap isu-isu politik domestik yang terjadi di negara lain. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari stance di ASEAN sendiri, kemudian dari negara-negara di dalamnya, juga sebenarnya belum ada mungkin, atau misalnya gue juga nggak tahu, tapi belum ada official stance seperti apa yang terjadi terhadap apa yang terjadi di Thailand. Dan mungkin kalau misalnya kita melihat daripada para LSM gitu,
yang memperjuangkan atau mengadvokasi nilai-nilai tertentu yang pada khususnya berkaitan dengan demokratisasi, kemudian freedom, human rights, dan lain-lain, mungkin ada. Dan kalau yang diperjuangkan itu, gue sendiri setuju. Tapi tidak dalam konteks intervensi. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, satu lagi, Fis. Boleh. Kejadian ini membuat kita sadar bahwa kita nggak punya ahli-ahli politik yang paham betul politik Thailand, politik negara-negara tetangga Indonesia gitu ya. Jadi kayaknya bagus sekali kalau ke depan kita sebagai bagian dari ASEAN, sebagai bagian dari masyarakat di Asia Pasifik, di Indo-Pasifik, kayaknya mulai butuh membangun spesialis gitu yang tahu negara-negara tetangga kita gitu. Jadi kayaknya salah satu alasan selain soal non-interference juga, karena kita nggak kenal-kenal amat juga sama negara-negara tetangga kita kan. Di Malaysia ada apa, di Singapura ada apa, di Thailand ada apa, di Vietnam ada apa gitu ya. Jadi sumber-sumber kita masih terbatas dan makanya menjadi PR buat kita ya, termasuk buat para pendengar kontekstual juga. Mungkin pilihan karir yang menarik, ambil satu negara tetangga kita, negara Asia Tenggara gitu ya, pelajari bahasanya, jadi ahli tentang politik negara itu. Karena kebetulan gue punya teman dosen juga ilmu politik di Thailand, dia mengkajinya tentang Indonesia gitu. Tapi pas kalau dia nanya ada orang Indonesia ahli Thailand nggak gitu, kita kan ngomongnya kita susah gitu karena siapa ya gitu kan. Jadi itu sih mungkin catatan gue. Yuk kita lebih serius belajar tentang tetangga-tetangga kita ini, karena akan ngaruh juga ke kehidupan kita nih. Iya, ada ya, Australia punya ahli Indonesia. Indonesian expert banyak banget, ya. Malaysia punya ahli Indonesia. Kitanya lihatnya malah yang jauh-jauh terus. Giliran punya orang yang ngomongin UK. Iya, giliran punya yang ngomongin yang Asia Tenggara, ngomonginnya kayak begitu di YouTube. Tapi ya juga. Jadi ya mudah-mudahan sih yang ahli beneran ya, bukan ahli konspirasi atau ahli cocoklogi bisa beneran muncul. Dan mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi awal dari mereka yang tertarik ngomongin Thailand, karena toh seru juga cuy ngomongin Thailand, ngomongin Malaysia, ngomongin even mungkin yang lebih kecil gitu ya kayak Kamboja dan Laos. Iya. Seru banget sih pasti. Kayak awal tahun kemarin kan di Malaysia juga sempat kisruh juga perpolitikannya. Pergantian prime minister segala macam. Terus kemarin di Singapura juga salah satu jurnalis juga dipersekusi sama dari partai politik kayak gitu, sama rezimnya. Tapi anyway, kesaran gue sih kayaknya mending kalau misalnya sebelum memilih menjadi expert atau tidak, setidaknya belajar dulu comparative politics gitu. Karena itu penting sih, kita bisa komparasi setidaknya apa yang terjadi di Indonesia dan negara-negara tetangga. Karena tadi kan disampaikan Hafiz juga, kita lebih suka memandang jauh tapi lupa yang ada di dekat-dekat kita gitu. Yang lebih mirip padahal ya, secara situasi. Yang pelajarannya mungkin banyak juga buat kita kan. Betul. Lebih relatable gitu. Lebih relatable. Mirip soalnya nasibnya mirip gitu, Mas. State-nya juga pasti developing countries juga rata-rata kan. Jadi ya udah oke. Segitu dulu untuk podcast Bebas Aktif kali ini. Terima kasih sekali lagi Lana untuk ketersediaannya. Sangat last minute ya. Siap. Kapkum. Ini permintaannya Mas Minute dan gue sangat berterima kasih karena kalau nggak ada Lana, insight tadi gue jamin nggak bakal ada karena kita juga jarang banget keren. Warga Thailand. Segitu dulu podcast Bebas Aktif kali ini. Sampai jumpa di episode podcast Bebas Aktif selanjutnya. Dadah. Dadah.